Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian ke-48. Gajah Segara akhirnya bulat pada simpulannya bahwa jika latar belakang anak panah yang melesat itu adalah perasaan cemburu, pelakunya pasti satu di antara dua orang itu. Kalau tidak Senopati Kebumundra, pastilah Senopati Diabirawa. Akan tetapi, bagaimana jika latar belakangnya bukan itu? Bagaimana jika ada pihak-pihak di lingkungan prajurit yang menganggap Diaga Nitri dan keluarganya adalah orang-orang Sunda yang dicurigai? Aku harus melaporkan keadaan ini kepada Temenggung Macan Liwung, kata Gajah Segara kepada diri sendiri. Lurah prajurit Gajah Segara mondar-mandir dalam rangka menimbang mana dari kecurigaannya itu yang paling masuk akal. Jangan ceritakan apa yang terjadi ini kepada siapapun, kata Gajah Segara. Aku akan menyelidiki keadaan ini dan berusaha menemukan jawabnya. Selanjutnya, hati-hatilah. Jika sasaran bidik anak panah itu bukan aku, tetapi kamu, untuk selanjutnya jangan menggelar pentas. Peringatan itu membingungkan Diaga Nitri. Apa salahku hingga aku harus dibunuh? Barangkali ada orang yang tidak waras yang berkeinginan membunuhmu. Sejalan dengan malam yang bergerak, Diaga Nitri tidak bisa menutupi gelisahnya. Dari bilik yang lain, suara batu ayahnya makin rapat dan kerap. Lurah prajurit Gajah Segara tidak menunda lagi. Malam itu pula Gajah Segara yang mendadak kepalanya mau meledak itu menghadap Temenggung Macan Liwung. Gajah Segara menemui Macan Liwung di rumahnya karena ia tidak menemukan Temenggung Macan Liwung di Purawakra dan di balai prajurit. Beruntung Gajah Segara karena Macan Liwung belum tidur. Temenggung Macan Liwung sedang menikmati malam di halaman. Malam-malam begini, tanya Temenggung Macan Liwung. Gajah Segara memberikan penghormatannya. Macan Liwung segera mencuatkan alis ketika menerima anak panah yang diberikan Gajah Segara. Seseorang akan membunuhku. Kalau bukan aku yang menjadi sasaran bidik, pastilah penari tayub itu, Gajah Segara menjelaskan. Macan Liwung diam karena tidak paham. Dengan singkat tetapi jelas, lurah prajurit Gajah Segara menceritakan apa yang ia alami. Temenggung Macan Liwung menyimak dengan seksama. Selanjutnya Macan Liwung berpikir keras. Itulah yang terjadi, Paman, kata lurah prajurit Gajah Segara. Aku tak tahu siapa yang menjadi sasaran bidik anak panah itu. Aku ataukah penari tayub itu? Kalau penari tayub itu yang akan dibunuh, lalu siapa pihak yang berkepentingan dengan kematiannya? Apakah kecurigaan terhadap Diaga Nitri dan rombongannya lalu harus diselesaikan dengan anak panah itu? Temenggung Macan Liwung menggeleng tegas. Tidak ada perintah itu, kata Temenggung Macan Liwung. Aku satu-satunya pihak yang punya kewenangan untuk mengendalikan keadaan. Kalau memang penari tayub itu harus dibunuh, perintah itu harus berasal dariku. Padahal aku tak pernah menyuruh siapapun untuk melakukan itu. Aku tidak pernah menjatuhkan perintah untuk membunuhnya. Gajah Segara berpikir keras. Ia sependapat dengan Macan Liwung bahwa dirinya sasaran bidik anak panah itu. Kalau begitu memang aku, kata Gajah Segara. Namun Temenggung Macan Liwung tetap memamerkan rasa bingungnya. Alasan apa yang dimiliki seseorang hingga harus membunuhmu? Tanya Macan Liwung. Cemburu, jawab lurah prajurit Gajah Segara. Temenggung Macan Liwung mengerutkan kening. Cemburu? Ya, jawab Gajah Segara. Ada dua nama yang layak aku curigai.
Pelepas panah itu kalau bukan Kebu Mundra, pastilah Birawa. Tumenggung Macan Liwung berusaha mencerna alasan yang dikemukakan lurah prajurit Gajah Segara. Tumenggung Macan Liwung menunggu Gajah Segara melanjutkan ucapannya. Dia Ganitri bercerita bagaimana kedua orang itu sangat menginginkannya. Terhenyak Macan Liwung, Kebu Mundra. Gajah Segara mengangguk. Mau dikemenakan istrinya? Tanya Tumenggung Macan Liwung sambil tak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Gajah Segara mondar-mandir sambil menjabat-jabat rambutnya. Siapa di antara dua orang itu yang terluka oleh sambaran pisauku? Ia pelakunya. Tumenggung Macan Liwung punya pendapat lain. Tak mungkin anak dia Sonder, ucapnya. Gajah Segara berbalik dan memberinya tatapan mata yang amat tajam. Kenapa? Sejalan dengan tugasmu, kata Macan Liwung, aku memerintahkan dia Birawa untuk tidak lagi mendekati penari tayub itu. Kalau kecurigaanmu benar, pelakunya pasti Mundra. Gajah Segara tidak mampu menutupi resahnya terhadap Birawa. Kini ia merasa punya alasan untuk marah. Keinginan dia Birawa melampiaskan nafsunya kepada dia Ganitri membuatnya marah. Mengajak Ganitri melampiaskan nafsu dengan imbalan uang itu berarti menempatkan Ganitri sebagai perempuan murahan. Terhadap Kebu Mundra, Gajah Segara juga harus menikmati kebenciannya. Kebu Mundra yang telah memiliki istri itu juga memiliki keinginan yang sama, ingin memiliki penari tayub itu. Sikap Mundra yang tak tahu diri itulah yang membuatnya marah. Tumenggung Macan Liwung bukannya tidak membaca amarah itu. Sudahlah, tenanglah. Kita akan mencari tahu siapa pelaku perbuatan itu. Jika benar Mundra pelakunya, aku akan mencopot jabatannya. Meskipun ia seorang prajurit dengan pangkat senopati, bukan berarti ia punya hak untuk berbuat seenaknya, apalagi dengan melakukan pembunuhan. Sesaat Tumenggung Macan Liwung teringat pada laporan yang diterimanya dari Senopati Bayangkara Jayabaya. Senopati Jayabaya mencurigai kemungkinan Kebu Mundra dan dia Birawa telah berhasil dibina orang-orang Sunda. Namun, agar kerahasiaan jangan sampai bocor, Tumenggung Macan Liwung membatalkan niatnya untuk bercerita. Setelah pontang-panting berupaya menguasai diri, lurah prajurit Gajah Segara akhirnya mampu mengendalikan diri. Tumenggung Macan Liwung akhirnya sampai pada pertanyaan yang dianggapnya penting. Kau sama sekali tidak menemukan sesuatu yang aneh pada rombongan tayub itu? Gajah Segara menggeleng. Sama sekali tidak ada yang mencuri perhatian paman, jawab Gajah Segara. Aku telah mengajukan banyak pertanyaan, akan tetapi belum satu pun yang mengarah ke kecurigaan itu. Yang aku peroleh hanya kisah sederhana tentang ayahnya yang mati, lalu ibu penari tayub itu kawin lagi. Ibunya kemudian mati dan ia terpaksa ikut ayah sambungnya. Hanya seputar itu, belum kudapat hal yang luar biasa. Tiba-tiba Tumenggung Macan Liwung menguap. Aku mengantuk, lebih baik pulanglah. Lurah prajurit Gajah Segara terkejut karena diusir macam itu. Namun sekali lagi Tumenggung Macan Liwung menguap, bertanda ia memang ngantuk. Baik paman, aku mohon diri, kata Gajah Segara. Derap kuda yang ditunggangi lurah prajurit Gajah Segara makin lama makin jauh. Namun Tumenggung Macan Liwung ternyata tetap bertahan di halaman rumahnya. Kantu yang dipamerkan ternyata bohong belaka. Tumenggung Macan Liwung sedang menunggu tamu. Tengah malam ketika hawa dingin makin menyengat, orang-orang yang ia tunggu akhirnya datang. Lama sekali, ucap Macan Liwung. Jayabaya tidak sendirian menghadap, ia ditemani Gajah Geneng. Kami kehilangan jejak, lapor Senopati Jayabaya. Kami bahkan tidak tahu Mundra sekarang berada di mana. Macan Liwung memandang dua sahabat lamanya itu dengan senyum agak aneh. Bagaimana bisa? Tanya Tumenggung Macan Liwung.
Sebenarnya sederhana, tetapi sungguh tidak terduga, jawab Gajah Geneng. Ia pergi ke suatu tempat melalui jalan yang agaknya sangat ia hafal. Meski malam, ia bisa memacu kudanya dengan kencang tanpa harus mengurangi kecepatan. Sebaliknya, kami yang berusaha membayangi tanpa harus ketahuan, tak mampu melakukan tanpa ketahuan itu, Macan Liwung bisa memahami. Aku tidak menyalahkan kalian, kata Tumenggung Macan Liwung, namun harus dibuat rencana yang lebih matang untuk kesempatan berikutnya. Meskipun kalian tidak berhasil, agaknya aku bisa menebak kemana Mundra pergi. Jayabaya dan Gajah Geneng terheran-heran. Kemana? Tumenggung Macan Liwung tersenyum. Aku yakin perhitunganku benar. Mundra berusaha melenyapkan Gajah Segara, karena ia khawatir kedekatan Gajah Segara dengan rombongan penari Tayub itu akan membongkar jaringan itu, membongkar siapa sesungguhnya rombongan penari Tayub itu, sekaligus membongkar apa peran Senopati Kebu Mundra, juga membongkar peran Senopati Dyah Birawa. Andi Senopati Dyah Birawa juga terlibat. Atas semua kekhawatiran itu, Gajah Segara harus dihadang. Jangan sampai mengganggu mata-mata dari Sunda itu. Jayabaya dan Gajah Geneng masih belum paham seluruhnya. Baru saja Gajah Segara datang menemuiku, ia belum menemukan petunjuk apapun. Yang terjadi malah ada orang yang berusaha membunuhnya menggunakan anak panah. Ini anak panahnya, kata Macan Liwung sambil memperhatikan sebatang anak panah. Jayabaya menerima dan memperhatikan anak panah itu. Jayabaya mendapati bentuk anak panah itu berbeda dari anak panah yang biasa digunakan pasukan Bayangkara. Akan tetapi prajurit dari kesatuan di luar Bayangkara menggunakan senjata itu. Pelakunya Mundra? Tanya Gajah Geneng. Aku menduga dia, balas Macan Liwung. Lurah prajurit Gajah Segara amat yakin ayunan pisau yang dilepasnya pasti melukai orang yang berniat membunuhnya semalam. Lurah prajurit Gajah Segara merasa yakin pelaku tindakan pengecut itu adalah Senopati Kebu Mundra. Meski Senopati Kebu Mundra berhasil melarikan diri, diyakini tubuhnya terluka. Namun ketika pertemuan terjadi keesok harinya, Gajah Segara bingung. Kenapa kau memandangku seperti itu? Tanya Kebu Mundra. Gajah Segara terpaksa menata ulang raut mukanya. Tidak ada apa-apa, jawab Gajah Segara. Senopati Kebu Mundra dan beberapa orang prajurit bawahannya baru saja berlari beberapa putaran mengelilingi tambak Segaran. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Karena Senopati Kebu Mundra tidak mengenakan pakaian, Gajah Segara bisa melihat tidak ada bekas luka sama sekali di tubuh Senopati yang menjadi pesaingnya dalam berebut cinta itu. Ternyata bukan dia, kata Gajah Segara kepada diri sendiri. Gajah Segara yang melihat gladi olahraga dengan niat membuktikan apa yang menjadi kecurigaannya, terpaksa mengalihkan perhatiannya kepada Senopati Birawa. Akan tetapi, apa yang didapat amat membingungkannya. Sama seperti Kebu Mundra, Dyah Birawa juga dalam keadaan sehat, tidak sedang terluka. Padahal dari suara terhenyak yang timbul, Gajah Segara yakin lemparan pisaunya pasti mengenai sasaran, setidaknya mengenai dada. Siapa pelaku perbuatan semalam itu? Tanya Gajah Segara penasaran. Dengan ayunan langkah agak pelan, Gajah Segara menyusur jalan menuju balai prajurit. Namun kuda yang membalap dari belakang menarik perhatiannya. Ayah, desis Gajah Segara. Kanuruan Gajah Enggon yang berkuda berdampingan dengan pasangguan Gagak Bongol memperlambat kudanya, bahkan berhenti. Gajah Segara berdebar mendapati tatap mata ayahnya yang amat jelas menyiratkan kurang senangnya. Kamu tidak ingin pulang menengok ibumu? Tanya Kanuruan Gajah Enggon. Gajah Segara layak merasa bersalah karena telah beberapa hari tidak pulang. Hari-harinya dihabiskan di bangsal kesatrian atau di rumah Ganitri. Sejak ayah dan ibunya marah karena kenekatannya berhubungan dengan penari Tayub itu,
Belum sekalipun Gajah Segara pulang. Bagaimana dengan ibu? Balas Gajah Segara cemas. Gajah Segara takut ibunya jatuh sakit. Kalau kau ingin tahu bagaimana keadaan ibumu, sempatkan untuk pulang. Gajah Segara mengangguk. Ya, jawabnya. Tanpa banyak bicara, Kanuruan Gajah Enggon melanjutkan perjalanannya. Lurah prajurit Gajah Segara merasa sedikit heran melihat pasangan Gagak Bongol sama sekali tidak berbicara, bahkan tersenyum pun tidak.